Veronica Uliasari dari D3 Manajemen Pemasaran dengan NPM 2451071007. Saya di sini akan menjelaskan sistematik hukum kebendaan di Indonesia dengan kasus perusahaan real estate dan kebebasan lahan. Analisis kasus ini menjelaskan bahwa ada sebuah perusahaan real estate besar mau membangun proyek properti tetapi harus membebaskan lahan milik masyarakat. Nah, dalam proses ini muncul sengketa hukum karena adanya persoalan soal hak atas tanah, yaitu melibatkan status tanah, kepemilikan, harga ganti rugi, dan lain-lain. Nah, ini sering terjadi di Indonesia karena adanya masalah administrasi tanah yang melibatkan sertifikat tidak lengkap, tanah adat, tanah negara, atau sengketa warisan, dan juga kurangnya sosialisasi ke warga. Maka dari kasus ini memiliki dampak pada 3 pihak. Yang pertama bagi pihak perusahaan. Dampak pertama pada pihak perusahaan itu ada proyek menjadi tertunda dan juga biaya operasional menjadi membengkak. Dalam perusahaan ini juga risiko citra buruk perusahaan akan menjadi jelek karena dianggap merampas tanah rakyat. Terus yang kedua ada bagi pihak masyarakat. Yang pertama bisa merugikan pemilik tanah kalau ganti rugi tidak sesuai. Dan yang kedua ada potensi konflik horizontal antar warga karena adanya perbedaan kepentingan. Nah, yang ketiga ini bagi pihak pemerintah. Nah, bagi pihak pemerintah berdampak yaitu menghambat pembangunan infrastruktur proyek pemerintahan. Dan yang kedua yaitu menunjukkan lemahnya administrasi pertahanan dan perlindungan hukum di masyarakat Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang pelanggaran yang terjadi di mana meliputi 3 pelanggaran. Yaitu yang pertama pelanggaran sejak prosedur pembebasan tanah di mana mereka tidak mengikuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang kedua yaitu kurang transparansi dan sosialisasi di mana tidak melibatkan warga secara adil. Yang ketiga yaitu sertifikat tanah tidak jelas di mana banyak tanah belum terdaftar di BPN sehingga memicu konflik. Selanjutnya kita akan membahas tentang aturan dan perubahannya. Yang pertama, perubahan dan aturan pas dulu di mana pembebasan tanah banyak diatur oleh Perpres lama yaitu di Perpres nomor 65 tahun 2006 di mana mereka membahas tentang yang prosedurnya belum sejelas sekarang. Yang kedua, sekarang di sini ada 3 bagian. Yaitu yang pertama mengacu ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UU PA. Di sana menjelaskan tentang pokok-pokok agraria, dasar hukum hak atas tanah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum di mana mereka mengatur tata cara pembebasan tanah dengan ganti rugi yang layak. Yang ketiga, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 di mana mereka membahas lebih rinci soal proses pengadaan tanah untuk pembangunan. Selanjutnya solusi atau penyelesaian. Mediasi dan negosiasi yang pertama melibatkan warga, pemilik tanah, pemerintah dan perusahaan secara transparan untuk kesepakatan harga ganti rugi. Yang kedua, verifikasi status tanah. BPN harus memverifikasi dan memperjelas sertifikat tanah agar tidak ada klaim ganda. Yang kedua, pendekatan sosial. Perusahaan wajib melakukan pendekatan kepada masyarakat, sosialisasi proyek, dan memberikan kompensasi sosial, misalnya relokasi yang layak. Yang keempat, proses hukum yang jelas. Kalau tidak ada tercapai kesepakatan bersama, gunakan jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan appraisal tanah harga yang adil. Maksud dari kasus ini yaitu perusahaan real estate yang mau membangun proyek besar tapi terkendala karena lahan yang dibutuhkan ternyata bermasalah status hukumnya. Ada yang belum bersertifikat tanah adat, tanah warisan, atau tanah ganti rugi yang tidak sesuai harganya. Ini langsung menyambung dengan sistem hukum keberadaan Indonesia, khususnya hukum yang mengatur hak tanah, milik tanah, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lain. Jadi status ini mau mengajarkan kalau sebelumnya perusahaan bisa menguasai atau memanfaatkan tanah, mereka wajib paham dulu status hukumnya. Kalau salah langkah misalnya langsung
gusur tambah proyek bisa timbul sengketa hukum. Selanjutnya contoh nyata di Indonesia. Yang pertama ada kasus Bandara Kulon Progo yang ada di Yogyakarta. Waktu pembangunan Bandara YIA, ada warga yang menolak melepas tanahnya karena merasa ganti rugi terlalu kecil. Ada juga yang status tanahnya tanah adat atau warisan yang belum jelas sertifikatnya. Akhirnya sempat ada aksi protes besar dan proyek tertunda sebelum diselesaikannya lewat negosiasi dan jalur hukum. Yang kedua, kasus tol Jakarta Cikampek 2. Beberapa warga keberatan melepas tanah karena harga ganti rugi dianggap tidak layak. BPN atau Badan Pertahanan Nasional harus turun tangan untuk memastikan appraisal harga tanah yang dilakukan secara adil sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Yang ketiga, kasus pembangunan Waduk Jati Gede yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Ribuan warga tergusur, tapi masalah muncul karena sebagian tanah belum punya sertifikat resmi, sehingga menimbulkan konflik siapa yang berhak atas ganti rugi. Akibatnya, proyek molor dan pemerintah dikritik soal lemahnya administrasi tanah.